Baik, kita mulai ya rekan-rekan semua. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini secara daring dalam rangka sosialisasi sertifikasi kompetensi. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah rekan-rekan semua, di sini kita dihadiri juga dari pihak LSP ya, dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Universitas Pamulang, yaitu Ibu Rina Rahmatika. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Ais, terima kasih ya Ibu juga selamat siang untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi dari Unpam Serang, Prodi Matematika ya Ibu ya. Iya, benar. Ya, terima kasih semuanya untuk menyempatkan kegiatan pada siang hari ini sambil menunggu azan zuhur ya Bu ya. Kita ada sosialisasi sebentar. Silakan Ibu dilanjut. Ya, baik, terima kasih Bu Rina. Ya, jadi kebetulan memang ini di dalam Zoom ini kita mengundang semua mahasiswa dari semester 2 sampai semester 8, Bu. Namun mungkin ada beberapa yang masih belum join dan kebetulan memang mahasiswa kami terbilang cukup minimalis ya. Alhamdulillah di sini sudah hadir sekitar 27-an ya. Baik rekan-rekan semua, jadi dalam agenda pada siang hari ini kita ingin memfokuskan sosialisasi terkait dengan sertifikasi kompetensi. Nanti akan disampaikan oleh saya selaku asesor juga di skema okupasi associate data analis gitu ya. Lalu nanti dilanjutkan oleh Bu Rina terkait dengan alur pendaftarannya rekan-rekan semua. Baik, mungkin harapannya rekan-rekan semua dapat mendengarkan dengan baik, terutama bagi yang semester 6, 7, dan 8, karena untuk yang semester 2 dan 4 juga harap mendengarkan dengan baik, karena nanti rekan-rekan semua juga akan diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di Universitas Pamulang. Seperti itu. Baiklah, mungkin kita langsung mulai saja rekan-rekan, diawali dengan saya terkait dengan urgensi sertifikasi kompetensi, nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Rina terkait dengan alur pendaftaran. Baiklah, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat ya? Oke, ya. Oke, jadi rekan-rekan semua, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan urgensi sertifikasi bagi mahasiswa dan juga nanti ada terkait dengan alur sertifikasi ya. Oke, sedikit ya ini terkait dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang. Resmi didirikan di Tangerang Selatan ya berdasarkan SK Rektor dengan nomor sekian pada tanggal 16 Oktober 2018, di mana ini sudah LSP Unpam ini sudah terlisensi BNSP gitu ya pada tanggal 9 Januari 2019. Nah, oke. Kita bahas sedikit kenapa sih gitu ya mahasiswa itu harus mengikuti gitu ya. Disarankan, sangat dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi karena ya seperti yang kita tahu gitu ya, untuk zaman sekarang ini persaingan kerja itu sangat tinggi teman-teman ya. Jadi tidak hanya mengandalkan ijazah saja gitu ya, tidak cukup kita mengandalkan ijazah, tetapi pemberi kerja juga lebih mengutamakan kompetensi. Jadi memang sertifikasi kompetensi ini juga bisa memperkaya portofolio teman-teman gitu ya, untuk nanti dilirik oleh para perekrut seperti itu. Nah, ini terkait dengan definisi dari apa sih kompetensi gitu ya. Kompetensi adalah kemampuan kerja seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Nah,
Terus kenapa gitu ya perlu dilakukan sertifikasi kompetensi? Karena memang sertifikasi kompetensi kerja ini penting dilakukan untuk karena proses pengakuan kompetensi kerja itu yang dimiliki oleh seseorang yang dibuktikan melalui apa? Yang dibuktikan melalui sertifikat yang dimiliki. Tentu sertifikat kompetensi ini diperoleh setelah dinyatakan lulus gitu ya dari asesmen atau uji kompetensi yang dilakukan. Nah, lalu siapa pemberi sertifikat kompetensi? Jadi memang pemberi sertifikat kompetensi ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi atau BNSP. Mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi gitu ya dengan BNSP. Nah, namun dalam melaksanakan tugasnya ini BNSP memberikan lisensi kepada LSP atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi ya kalau di Universitas Pamulang berarti LSP Universitas Pamulang untuk melaksanakan asesmen atau uji kompetensi. Seperti itu. Nah, lalu keuntungannya apa gitu keuntungan apa gitu untuk ketika rekan-rekan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Yang pertama, keuntungannya tentu diakui oleh negara yang bersangkutan yang memiliki kompetensi kerja pada bidang tertentu karena nanti skemanya ada beragam dan nanti skema untuk di program studi matematika itu ada dua, skema okupasi associate data analis dan juga data scientist. Lalu yang kedua juga diakui kompetensinya oleh perusahaan atau instansi di negara-negara lain sehingga memungkinkan gitu ya dapat berkarir di pasar global. Lalu yang ketiga memang harapannya lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena memang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Karena kan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ini juga kan tidak cuma-cuma gitu ya. Jadi rekan-rekan melakukan asesmen atau uji sehingga ketika dinyatakan lulus semua unit, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang keempat, ya, berpeluang untuk meningkatkan karir tentu ya teman-teman ya. Pasti setelah mendapatkan sertifikat kompetensi ini, di mana nanti sertifikat ini dapat dicantumkan gitu di CV teman-teman gitu ya untuk portofolio teman-teman, ini ada peluang untuk meningkatkan karir teman-teman. Lalu yang kelima, berpeluang gitu untuk meningkatkan kompensasi atas kompetensi yang dimiliki karena memang biasanya kan kompensasi atau salary gitu ya dari pekerjaan itu dilihat dari kompetensi yang dimiliki. Seperti itu. Lalu juga meningkatkan produktivitas serta daya saing. Lalu yang terakhir adalah ya meningkatkan kepercayaan diri, kualitas kerja dan juga profesionalisme. Karena memang setelah mendapatkan sertifikat, oh iya, saya telah diuji dan juga saya telah lulus gitu ya dalam semua unit kompetensi yang diujikan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini pemerintah sedang terus mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Ya, memang Indonesia ini ya, pemerintah gitu ya, khususnya pemerintah dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 gitu ya, sangat mendorong sekali tenaga kerja ini memiliki sertifikat kompetensi gitu ya, karena dengan memiliki sertifikat kompetensi, ya terbukti memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami selaku eh, bagian gitu ya dari LSP Unpam mengajak kepada seluruh mahasiswa Universitas Pamulang, khususnya di sini program studi matematika untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Jadi memang kita mendorong rekan-rekan mengikuti sertifikasi kompetensi ini bukan tanpa alasan seperti itu. Jadi ini juga untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Pamulang sehingga nanti mampu bersaing gitu ya dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Seperti itu rekan-rekan. Oke, baiklah. Selanjutnya, jadi eh jadi memang bentar.
Jadi memang sertifikasi kompetensi ini sebagai pembuktian diri gitu ya. Kenapa? Karena setelah rekan-rekan mengikuti perkuliahan dari semester awal sampai hingga saat ini gitu ya, ada yang semester 8, ada yang 7, 6 gitu dan seterusnya, ya membuktikan bahwa eh, perkuliahan rekan-rekan ini bermakna gitu ya melalui sertifikasi kompetensi. Jadi ada hasilnya gitu, ada wujudnya berupa sertifikat kompetensi gitu. Apabila teman-teman dinyatakan kompeten gitu ya dalam sertifikasi kompetensi sehingga mendapatkan sertifikat gitu ya, sertifikat kompetensi. Oke. Oke, mungkin rekan-rekan mungkin ada yang tahu gitu ya bahwasanya memang biaya sertifikasi kompetensi di lembaga lain di luar Unpam itu biayanya jauh lebih mahal gitu ya. Kalau di Universitas Pamulang itu 300.000 ya teman-teman ya. Nah atas dasar itu ya harapannya gitu ya kami sangat menganjurkan rekan-rekan mengikuti sertifikasi kompetensi secara serius dan penuh persiapan agar kompetensi Anda dapat diakui dinyatakan kompeten. Jadi harapannya rekan-rekan ketika akan mengikuti sertifikasi kompetensi ini jangan dengan kepala kosong gitu ya, maksudnya tanpa persiapan seperti itu karena supaya ketika teman-teman mengikuti sertifikasi kompetensi ini teman-teman udah siap ya secara mental seperti itu dan juga sudah siap, oh saya sudah yakin bakalan kompeten gitu. Jadi harapannya ya sekali melakukan atau mengikuti sertifikasi kompetensi rekan-rekan, oh saya bisa langsung kompeten di seluruh unit gitu ya. Jadi harapannya bisa dilakukan dengan serius dan penuh persiapan supaya teman-teman dinyatakan kompeten seperti itu. Oke, jadi di sini untuk kegiatan uji kompetensi di LSP Unpam itu dimulai sejak 11 Januari 2019 dan pada tahun 2024 ya tercatat sudah sekitar 57.871 mahasiswa Unpam yang tersertifikasi dan Ingin nyampe sekitar 14.988 orang berarti sekitar 25,9% dinyatakan kompeten mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP dan saat ini LSP Unpam tercatat memiliki 158 asesor kompetensi dengan 140 asesor aktif di mana diantaranya kalau untuk di program studi matematika Serang itu ada saya dan juga ada Ibu Hirawati Lubis untuk asesor di program studi matematika Serang seperti itu. Nah, ini dia alur sertifikasi teman-teman. Jadi, untuk alur sertifikasinya nanti rekan-rekan akan mendaftar dulu ke LSP gitu ya secara online. Lalu setelah mendaftar mengikuti instruksi yang ada gitu ya nanti akan dijelaskan juga untuk alur pendaftarannya oleh Bu Rina. Lalu selanjutnya akan mendapatkan jadwal pelatihan. Ya, jadi sebelum teman-teman melakukan asesmen, teman-teman akan melakukan pelatihan terlebih dahulu selama 1 hari ya dari pagi hingga sore hari. Nanti setelah melakukan pelatihan, nanti teman-teman bakal dapat jadwal asesmen. Nah, nanti asesmen itu bakal dilakukan selama 2 hari, teman-teman. Full 2 hari. Lalu setelah dapat jadwal, teman-teman melakukan pra-asesmen terlebih dahulu. Nanti setelah melakukan pra-asesmen, baru melakukan asesmen. Nah, setelah melakukan asesmen selama 2 hari penuh, nanti asesor akan mengumpulkan bukti dan juga membuat keputusan kira-kira eh, sesi itu kompeten tidak nih untuk di seluruh unit yang diujikan. Seperti itu nanti asesor memberikan rekomendasi. Setelah memberikan rekomendasi itu biasanya di hari kedua gitu ya, di hari kedua asesmen di akhir sesi seperti itu. Lalu nanti akan mengkaji pelaksanaan asesmen, lalu rapat pleno, lalu penyerahan sertifikat. Nah, untuk penyerahan sertifikat ini nanti sertifikatnya ada 2 jenis teman-teman. Ada yang pasport skill sama ada sertifikat BNSP. Apa bedanya gitu ya pasport skill sama sertifikat BNSP? Bedanya rekan-rekan,
Kalau sertifikat BNSP itu ketika rekan-rekan dinyatakan lulus semua unit kompetensi gitu ya. Jadi nanti di masing-masing skema itu ada beberapa unit kompetensi. Ketika rekan-rekan dinyatakan lulus di semua unit tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat BNSP. Namun ketika rekan-rekan eh, ada salah satu unit gitu ya, salah satu unit atau beberapa unit yang tidak lulus, yang tidak dinyatakan kompeten gitu ya, maka teman-teman akan mendapatkan pasport skill. Bedanya apa? Bedanya kalau sertifikat BNSP tentu dikeluarkan oleh BNSP, kalau pasport skill itu dikeluarkan oleh LSP Unpam. Dan masa berlakunya juga berbeda. Kalau sertifikat BNSP masa berlakunya 3 tahun, kalau pasport skill itu masa berlakunya 2 tahun. Jadi harapannya rekan-rekan ketika mengikuti sertifikasi kompetensi ini eh, dinyatakan kompeten di seluruh unit, kemudian mendapatkan sertifikat BNSP ya, sertifikat Garuda seperti itu. Jadi harapannya ketika akan mengikuti sertifikasi kompetensi ya teman-teman mempersiapkan dengan baik gitu ya, mempersiapkan dengan baik dan dilaksanakan gitu ya, pelaksanaannya secara serius seperti itu. Baik, selanjutnya adalah alur pendaftaran uji kompetensi, mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Rina. Saya persilakan, Bu. Terima kasih Bu Ais atas paparan terkait dengan urgensi dari sertifikasi profesi ya teman-teman semua mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kenapa di Unpam itu kita menyediakan LSP gitu ya karena untuk memudahkan gitu ya bahwa mahasiswa itu bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu ya dan nantinya ketika lulus itu bisa memiliki sertifikat pendukung ijazah atau yang sekarang disebut sebagai SKPI karena sekarang itu syarat gitu ya dari pemerintah itu selain ijazah mahasiswa itu memiliki SKPI jadi surat pendukung seperti itu untuk apa namanya menyatakan bahwa mahasiswa itu memiliki skill seperti itu. Nah, untuk di LSP Unpam sendiri seperti yang kita tahu ya itu sudah sangat murah sekali. Kalau misalnya di LSP luar, kalau kalian itu mau apa namanya mau ikut sertifikasi itu tidak mungkin semurah yang ada di Unpam seperti itu karena yang di Unpam itu sudah disubsidi oleh yayasan. Jadi saran ibu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini gitu ya dan benar-benar diseriusi. Jadi bukan hanya sekedar sebagai syarat untuk menggugurkan supaya bisa sidang gitu ya. Tapi ini menjadi bekal gitu ya, menjadi bekal teman-teman semua nanti sertifikat dari BNSP ini untuk jenjang ke profesionalitas di dunia pekerjaan, terutama di dunia industri. Bahkan kalaupun kita mau membuka sebuah usaha di bidang pendidikan atau mungkin di bidang pelatihan atau mungkin kalian mau buka atau mungkin mau join usaha les seperti itu gitu ya terkait matematika dan lain-lain seperti itu dengan memiliki sertifikat kompetensi itu pasti gengsinya akan lebih apa ya namanya ya, akan lebih terasa gitu dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki sertifikasi profesi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana untuk alur pendaftaran itu sendiri. Baik yang pertama untuk alur pendaftarannya silahkan nanti teman-teman semua akses website di mylsp.unpam.ac.id gitu ya. Jadi di kalau misalkan di Google langsung search saja MyLSP Unpam seperti itu nanti langsung muncul, diklik saja. Kemudian nanti loginnya itu adalah dengan username dan password yang sama dengan My Unpam masing-masing seperti itu gitu ya. Jadi pertama itu masuk ke web My LSP Unpam ya, cari di Google saja, ketik saja My LSP Unpam gitu ya. Nanti cek My LSP Unpam ACID-nya, kemudian loginnya itu dengan akun username dan password yang sama dengan My Unpam masing-masing. Kemudian yang ketiga nanti pilih menu biodata untuk diperbaharui biodatanya gitu ya. Kemudian diaktifasi email dan telegramnya seperti itu sama kayak My Unpam gitu ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya bisa masuk ke menu registrasi sertifikasi gitu ya. Kemudian dipilih skema yang nantinya itu sesuai dengan penjurusan gitu ya, sesuai dengan penjurusan. Kemudian
kemudian nanti di checklist semua asesmen mandiri, kemudian upload berkas pendaftaran uji kompetensinya. Nah, untuk berkasnya itu yang disiapkan, yang pertama itu ada KTM, ya, kemudian KTP, ya, kemudian transkrip nilai, ya, kemudian foto background merah yang menggunakan alma mater, gitu ya. Nah, untuk transkrip nilainya itu sendiri biasanya harus sudah ditandatangan oleh Pak Kaprodi atau Ibu Kaprodi seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah gitu ya, lakukan tanda tangan digital pada form yang disediakan gitu ya. Pastikan seluruh informasi biodata itu benar, kemudian sampai dengan muncul nomor tagihan. Kenapa biodata harus benar? Karena nanti biodata inilah yang akan kita gunakan di sertifikat kompetensi. Jadi kalau misalkan namanya salah ketika kita ngajuin ke BNSP, nah khawatirnya di sertifikatnya nanti ada kesalahan gitu ya. Karena kalau untuk sertifikat yang mengeluarkan berlogo Garuda yang dari BNSP itu langsung dari BNSP. Sedangkan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ais, untuk yang paspor skill itu baru dikeluarkan oleh kita dari LSP secara internal. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah keluar muncul nomor tagihan gitu ya, lakukan pembayaran seperti itu ya menggunakan nomor tagihan. Nah, kemudian pembayaran bisa dilakukan lewat bank yang bekerja sama dengan Universitas Pamulang. Kemudian nanti setelah melakukan pembayaran, periksa juga nanti berkas-berkas yang sudah divalidasi oleh LSP Unpam. Khawatirnya nanti ada berkas yang mungkin kurang atau belum valid seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata berkasnya sudah valid semua, baru nanti teman-teman semua mahasiswa di sini peserta bisa melakukan pemeriksaan jadwal secara berkala. Baik itu nanti jadwal pelatihan maupun jadwal ujiannya itu di web mylspunpam.ac.id seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen tahu terkait dengan skemanya atau mungkin juga alur pendaftaran dengan visualnya, teman-teman jangan lupa follow Instagramnya LSP Unpam gitu ya. Jadi di follow ya, mungkin bisa langsung dari sekarang di follow Instagram LSP_Unpam gitu ya. Ya, atau lewat web apa namanya lsp.unpam.ac.id seperti itu. Jadi silahkan buat teman-teman semua, terutama yang sudah semester 7 dan juga semester 8 sudah harus dipersiapkan. Apalagi sekarang sepertinya eh, semester genap, jadi banyak semester 8 ya mungkin ya yang akan sidang dan mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Jangan sampai nanti terkendala dengan syarat prasyarat itu untuk daftar sidang karena belum uji kompetensi seperti itu gitu ya. Izin Bu boleh di next lagi. Oke, nah selanjutnya ada siklus kompetensi. Jadi nanti gitu ya. Ini kalau kita lihat secara visual gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ais gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah mendaftar, validasi berkasnya sudah oke semua, tidak ada kekurangan gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dijadwalkan mengikuti pelatihan. Nah, pelatihannya itu seperti apa? Pelatihannya itu biasanya itu dilaksanakan pada hari Minggu gitu ya, dilaksanakan biasanya dengan 3 sesi, ada dari mulai jam 8 sampai jam 11, kemudian 11 sampai jam 2 dan jam 2 sampai jam 5 sore seperti itu gitu ya. Nah, kenapa mengikuti pelatihan gitu ya? Karena supaya mahasiswa itu nanti bisa tahu kira-kira pelaksanaan uji kom itu seperti apa. Coba bayangin ya, kalian daftar semurah itu di Unpam itu juga sudah include dengan biaya apa namanya tugas akhir gitu ya. Kalian sudah plus mendapatkan pelatihan. Ibu aja nih ya, mungkin Bu Eis juga sama gitu ya. Kita sama-sama asesor juga gitu, sama-sama memiliki sertifikat kompetensi di bidang masing-masing. Itu bayarnya tidak semudah tidak semudah mahasiswa. Mahasiswa bayar segitu sudah plus pelatihan. Dan pelatihannya juga itu sudah dirancang gitu ya, yang mendekati atau mirip-mirip dengan yang nantinya pelaksanaan uji komnya. Jadi jangan disia-siakan ya teman-teman semua ya. Nah, kemudian setelah mengikuti pelatihan, langkah selanjutnya adalah mengikuti uji kompetensi. Nah, apabila dinyatakan kompeten gitu ya, nah nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Tapi kalau misalkan belum kompeten, nanti akan mendapatkan skill paspor. Nah, ketika misalnya seperti ini, Bu, saya belum kompeten, tapi saya ingin berusaha lagi supaya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi gitu ya. Karena mungkin kita sudah
sadar ya bahwa penting atau urgensi dari sertifikasi ini. Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena kami di LSP Unpam itu memiliki program yang namanya program retake. Nah, retake itu apa? Retake itu adalah ujian ulang. Jadi nanti sama alurnya ya balik lagi mendaftar, melengkapi berkas gitu ya. Kemudian biayanya sama, dapat pelatihan lagi, hanya saja bedanya ketika nanti mengikuti uji kompetensi, yang diujikannya hanya yang belum kompetennya saja. Misalnya, ada 9 unit kompetensi yang harus dilalui oleh setiap peserta atau setiap asesi. Namun ternyata dalam perjalanannya ada dua atau tiga mungkin ya unit kompetensi yang belum kompeten. Nah, itu bisa dilakukan retaker sehingga nanti ketika ikut uji kompetensinya itu cuma 1 hari dan yang diujikan hanya tiga yang tadi belum kompetennya saja. Dan ini sudah banyak yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti retaker dan banyak yang sudah kompeten seperti itu gitu. Jadi mereka ikut lagi gitu ya mungkin gagal di pertama karena mereka sudah sadar dengan pentingnya sertifikasi, akhirnya mereka melakukan retaker dan mendapatkan sertifikat kompetensi seperti itu. Izin next lagi, Ibu. Baik. Nah, kalau misalkan kita lihat Ibu, kalau misalkan ternyata nanti saya tuh sudah daftar, terus di web My LSP-nya ada bentrok mungkin dengan bekerja atau mungkin bentrok dengan lain-lainnya. Nah, peserta itu bisa melakukan reschedule gitu ya, baik itu reschedule pelatihan maupun reschedule ujian. Yang penting gitu ya, teman-teman semua itu harus ada komunikasi, baik komunikasi dengan asesornya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah komunikasi dengan asesornya gitu ya, nah nanti bisa langsung menghubungi admin LSP. Jadi jangan lupa ya tadi di follow Instagram Unpam karena nanti kontak personnya admin LSP ada di Instagram seperti itu gitu ya. Atau di sini juga nanti ada nomor teleponnya bisa dicatat seperti itu. Nah, tapi harus ada syaratnya, harus ada bukti yang dilampirkan seperti surat sakit, surat kerja, atau surat mungkin ada berduka, misalnya surat kematian jika keluarga atau kerabat ada yang meninggal dunia gitu ya. Kemudian atau mungkin jadwalnya berbarengan dengan UTS atau mungkin UAS atau menikah seperti itu. Nah, tapi untuk konfirmasi silahkan minimal H-3 ataupun kalau misalnya sangat dadakan seperti itu ya tetap harus dikomunikasikan jangan sampai menghilang karena kalau misalkan menghilang gitu ya khawatirnya nanti malah dianggapnya itu adalah belum kompeten atau tidak lulus. Tapi kalau misalkan kalian ada komunikasi, kemudian sudah disetujui seperti itu gitu ya, nah maka kalian akan di reschedule. Biasanya reschedule-nya itu akan dipindahkan ke gelombang berikutnya seperti itu gitu ya. Nah jadi nanti terus dicek seperti itu. Nah jadi jangan sampai tidak ada komunikasi ya. Jadi apa namanya sini juga juga sudah ada catatan gitu ya. Kalau misalkan nggak lulus kan ya apa ya namanya ya sayang sekali gitu. Jadi komunikasi itu tetap penting seperti itu gitu ya. Begitu juga untuk yang reschedule untuk ujian juga sama seperti itu gitu ya. Next lagi Ibu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat gitu ya teman-teman gitu ya untuk sosialisasi sertifikasi ini sering dilakukan ya baik itu oleh kami dari LSP, kemudian oleh Prodi, kemudian oleh dosen-dosen yang suka ke kelas-kelas gitu ya bagaimana proses pendaftaran, asesmen. Jadi mohon untuk teman-teman semua bisa mengikuti gitu ya setiap kegiatan dengan baik. Kemudian next lagi Ibu mungkin teman-teman mau lihat semua foto-foto kegiatan gitu ya yang sudah dilakukan oleh LSP Unpam. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Eis bahwa kita itu lembaga sertifikasi profesi yang memang sudah memiliki ini ya, memiliki apa namanya SK Rektor. Kemudian juga kita sudah punya nomor lisensinya, jadi sudah terdaftar dan alhamdulillah gitu ya kita sudah banyak sekali meluluskan apa namanya mahasiswa gitu yang memiliki sertifikat kompetensi seperti itu. Dan ini adalah kegiatan-kegiatannya. Nah, boleh next lagi Ibu. Nah, ini ada foto-foto pelatihan asesor kompetensi. Kemudian ada juga apa namanya kegiatan-kegiatan uji komnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada foto kegiatan saat ada asesmen seperti itu ya.
Nah, jadi nanti kalian asesmennya itu di lab ya, kemudian di ruangan khusus seperti itu. Oke, mungkin dari sini dari saya terkait dengan alur pendaftaran apa cukup sekian. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kita buka sesi tanya jawab ya, Bu Is ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina atas penyampaiannya untuk alur pendaftaran. Semoga rekan-rekan semua dapat memahaminya dengan baik. Baik, rekan-rekan semua, kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, saya stop share dulu. Ya, baik rekan-rekan, silakan yang ingin bertanya nih, mumpung ada dari pihak LSP-nya juga, jadi supaya lebih jelas seperti itu. Silakan, terutama yang semester 8 ya Bu ya, karena semester 8 itu kan sudah harusnya di semester ini gitu ya, sudah daftar uji kom karena kan pasti pengennya lulus tepat waktu gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada kegiatan seperti ini ya Bu ya. Ibu izin bertanya, Iya, silahkan. untuk ini nanti kegiatannya kita di Serang atau ke pusat, Bu? Oke, kalau misalkan untuk pelatihan gitu ya itu tergantung ya biasanya kalau misalnya ada yang by online gitu ya ada yang memang ke Unpam pusat seperti itu gitu ya jadi nanti tergantung dari skemanya mungkin Bu Ais kalau skema data apa asosiat data analis ya biasanya kalau pelatihan itu di mana Bu kalau yang Eh, Serang. iya, kalau misalkan itu, nah itu kan jadi kemarin arahan dari Bu Hira, Bu ya, yang nanti semester ini bakal ikut itu semester 6, 7 dan 8 Bu gitu. Nah, saya memang belum tanya juga nih ke pihak LSP gitu ya, belum memastikan gitu ya. Semisal gitu nanti di sini kita memenuhi minimal 15 orang gitu, apakah memungkinkan kita melaksanakannya di Serang, Bu? Kalau untuk pelatihan rasanya waktu itu juga saya pernah sih Bu, pelatihan itu secara online pernah yang melatih yang di pusat seperti itu. Cuma Iya. kemarin itu Memang kalau untuk pelatihan tergantung ya Bu ya. Kalau pelatihan kan memang harus 30 orang, tapi kalau misalkan hanya ada 15 biasanya sih online seperti itu. Jadi nanti tergantung ya. Makanya teman-teman di sini coba diajak teman-temannya gitu ya supaya tidak sedikit gitu ya yang daftar seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya beberapa gitu ya biasanya ya saya pernah ngelatih mahasiswa dari Serang gitu. Tapi itu paling yang daftarnya dari Serang itu cuma dua, cuma tiga seperti itu. Tapi kalau 30 kemungkinan bisa dilaksanakan di Unpam Serang gitu, Bu. Seperti itu gitu ya. Jadi tergantung dari pendaftar ya, teman-teman ya. Karena kan kalau di Serang ini masih baru kan ya, Bu ya. Maksudnya belum terlalu sebanyak yang di Unpam Pusat. Tapi pengalaman kemarin gitu ya, beberapa yang dari Serang kalau daftarnya sedikit gitu ya, hanya beberapa orang, biasanya mereka datang ke Unpam Pusat gitu. Biasanya ke Unpam Victor. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada 15 minimal, nah itu bisa atau tidaknya tergantung pengajuan, bisa dilakukan online atau tidak. Tapi pernah juga online seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya bisa sampai 30 orang, kemungkinan nanti bisa Bu, gitu ya. Karena kan memang batasnya itu minimal 30 orang, gitu. Gitu ya tadi siapa namanya? Raihana, Bu. Raihana. Ya, gitu Terima ya kasih Raihana banyak, ya. Ibu. Iya, Ibu. Sama-sama. Sekalian biar tahu kampus Unpam Victor, Unpam Pusat gitu ya. iya jadi memang kebetulan kan di semester di program studi matematika semester 6 7 8 itu banyak yang bekerja Bu, seperti itu. Memang harapannya kita sangat sangat harapannya kita bisa melaksanakan di Serang. Makanya saya gitu Bu Hira juga gitu ya sangat menganjurkan lah untuk semester 6 7 8 ini gitu. Kemarin Bu Hira juga sudah sempat konfirmasi ke pihak LSP untuk semester 6 ini sudah diperbolehkan gitu semester ini nanti untuk ikut sertifikasi kompetensi. Jadi supaya bisa memenuhi Bu gitu minimal ya 15 kalau di jumlah dapat lah gitu sekitar semester 8 tuh ada 5 terus semester 7 tuh ada 4 nah semester 6 tuh ada 10 gitu Bu. Jadi kalau di total
ya bisa gitu 20 seperti itu kalau semuanya ikut kayak gitu. Iya. Ya. Nah, ini Nanti ada mungkin pertanyaan. mudah-mudahan kalau bisa ini kita bisa diskusikan sama Pak Kalem ya Bu ya. Iya, iya siap. Gitu. Ya. Ada pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan juga di kolom chat ya Bu ya. Dari siapa nih namanya Anomali. Izin bertanya masa berlaku sertifikatnya kenapa nggak permanen gitu ya. Jadi izin saya sampaikan Ibu dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswa. Jadi kenapa sertifikat kompetensi gitu ya dari BNSP atau dari LSP tidak bersifat permanen? Karena kompetensi seseorang itu perlu dipastikan tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga tentunya kebutuhan industri gitu ya. Jadi apa sertifikat itu pasti punya masa berlakunya. Contohnya ya kayak saya ya di bidang programming gitu ya, programmer itu pasti rata-rata umumnya adalah 3 tahun. Jadi nanti setelah masa berlaku habis, maka kita sebagai pemegang sertifikasi gitu ya, sertifikat dapat mengikuti proses resertifikasi untuk memastikan kalau kompetensi kita ini masih relevan, kemudian sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh BNSP itu sendiri gitu ya. Dan sistem ini juga sudah ditetapkan gitu ya dan berlaku pada banyak sertifikasi profesional lainnya di berbagai bidang baik itu yang internasional gitu ya maupun yang nasional seperti itu gitu gitu ya. Apa siapa namanya nih tadi yang bertanya gitu. Jadi untuk intinya itu adalah untuk memastikan kompetensi kita masih relevan gitu ya. Jadi berlakunya adalah 3 tahun. Jadi nanti kalau apa namanya harus diperpanjang ya tinggal kita perpanjang seperti itu tiap 3 tahun sekali. Kita juga sama ya boys ya, tiap 3 tahun sekali ya, kita harus perpanjang. Karena kan apalagi di dunia industri saat ini kan sering terjadi perubahan-perubahan, ilmu pengetahuan semakin apa namanya semakin luas seperti itu ya, sehingga ya kita harus terus upgrade gitu ya terkait dengan skill, kompetensi kita gitu ya. Silahkan, mungkin ada lagi. Terima kasih Bu Rina tadi atas jawabannya tadi yang bertanya tuh Awaludin, mahasiswa semester 2. Oh iya, masih semester 2 udah semangat ya. Iya. Nanti dipersiapkan ya Awaludin ya. Baik rekan-rekan yuk yang mau bertanya lagi. Atau mungkin dari sudah cukup jelas pemaparan dari Bu Ois dan saya, teman-teman. Kalau sudah, mungkin kita foto bersama dulu, mungkin ya Bu ya. Boleh diaktifkan sebentar kameranya, gitu ya. Walaupun mungkin masih ada yang sambil bobo, sambil bobo, atau belum mandi, gitu ya, nggak apa-apa. Masih tetap cakep ganteng ya. Untuk ini ya, untuk bukti nanti kebuka prodi juga ya. Karena beliau kan sedang ini ya Bu ya, sedang umroh ya. Iya, benar Bu. Sedang umroh nanti ke Indonesia lagi mungkin setelah mendekati Lebaran atau setelah Lebaran. Iya. Ya. Oke, tadi ada satu lagi nih Bu, sini deh kalau bisnis ada pelatihannya offline. Sebenarnya kalau pelatihan memang kita jalankannya itu selalu offline sih. Online itu tergantung situasi ya. Misalkan contoh kemarin itu ternyata untuk pendaftarnya itu banyak yang yaitu ya tadi hanya sekitar 15 orang gitu ya. Kemudian juga namanya banyaknya yang mungkin ke pusat, tapi yang ke Serangnya ternyata sedikit gitu ya. Nah, jadi daripada kita pakai ruangan seperti itu, karena kan kalau ruangan itu kita harus benar-benar diatur, ada OB yang harus kita panggil dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya pakai online. Jadi tapi kebanyakan sih offline ya, Bu ya. Kalau saya sendiri kalau ngelatih itu banyaknya offline. Makanya saya banyak juga kenalan mahasiswa-mahasiswa dari SI-nya Serang, Siskomnya Serang gitu ya. Karena banyak yang datang ke pusat seperti itu untuk melakukan pelatihan gitu. Makanya kalaupun misalkan nanti dapatnya pelatihannya secara offline ya diikuti saja seperti itu. Tapi ada juga sih yang pernah online seperti itu gitu. Ya, rekan ya. Mudah-mudahan nanti dapatnya yang offline seperti itu. Iya, Kita terima usahakan kasih. bisa di Serang juga ya Bu ya, Iya, nanti benar. pelatihannya. Cuman ya harus 30 seperti itu. Hmm, iya,
ya Arkan, jadi mungkin sedikit tambahan juga ya Bu ya. Jadi saya dulu pernah ngelatih secara online gitu untuk skema okupasi Associate Data Scientist. Ya insya Allah Arkan ya, walaupun nanti kita pelatihannya online, kemarin alhamdulillah asesi yang saya latih gitu ya, alhamdulillah pada kompeten seperti itu. Jadi insya Allah walaupun dilaksanakan secara daring, insya Allah ya efektif gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa serius gitu mengikuti pelatihannya, mengikuti instruksi dari asesor seperti itu ya rekan. Jadi jangan khawatir mau online mau offline, kalau rekan-rekannya serius mengikuti, mempersiapkan dengan baik gitu, insya Allah bisa dinyatakan kompeten seperti itu. Baik Gitu ya, rekan-rekan. Arkan. Semangat ya, mau online mau offline harus tetap diikuti seperti itu. Oke, kita foto dulu mungkin ya, Bu ya. Ya, ya. Yuk kita foto bersama terlebih dahulu rekan-rekan, silakan kita on kamera terlebih dahulu sebagai laporan. Ayo saya panggil satu-satu nih. Yang belum, Sofi, Maulida, Isfatul, Anjo Anjani, Tiara, Bu Nurholila. Terus ada Tri, ada Jahro. Ya, nih masih banyak yang belum. Yuk kita on kamera dulu. Oke. Ada lagi nggak nih yang on kamera? Mungkin saya capture sekarang kali ya Bu ya. Boleh, Ibu. Ya, baik. Saya capture ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Itu siapa tadi yang baru on? Agis, Agis, ayo. On dulu Agis. Tadi sudah on, tutup lagi. Ayo, saya capture lagi nih. Agis, yuk. Sekali lagi ya, yang slide pertama. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, masih ada nih. Sebentar ya, saya capture lagi. Saya capture lagi. Ayo, Agis. Mukanya mana, Agis? Cuma tembok doang. Oke, bentar ya. Jangan dulu off. Nah, oke. Saya ulang untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah, Bu? Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Rina atas pemaparannya dan juga tadi atas jawaban pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Semoga rekan-rekan mahasiswa mampu memahami hasil sosialisasi hari ini dan tergerak gitu ya, dan semangat untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi. Mungkin ada closing statement dari Bu Rina, monggo. Baik, terima kasih Bu Eis. Harapan kami dari LSP Unpam dan tentunya dari Universitas Pamulang adalah kami bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing dan tentunya yang harus diingat bahwa skill saja tidak cukup, tapi ada tiga hal yang harus teman-teman pahami gitu. Yang pertama adalah skill, ada knowledge dan attitude yang harus dijunjung tinggi agar kita bisa apa namanya bersaing di dunia industri atau di dunia pekerjaan saat ini. Sukses semua, mudah-mudahan nanti yang ikut uji kom bisa kompeten semua. Salam kompeten. Jadi kita gini ya guys. Oke. Terima kasih Bu Ai. Baik, terima kasih Bu Rina dan rekan-rekan semua untuk sosialisasi hari ini. Sudah selesai ya, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya mahasiswa Matematika Serang semua Bu Ais juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Makasih. Sama-sama. Saya